Tidak ada satu orang pun yang siap untuk gagal, termasuk saya sendiri. Kegagalan adalah kata asing bagiku. Sejak SMA, aku selalu langganan juara kelas di SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Karena aku selalu menjadi yang terbaik, aku optimis untuk bisa lolos SNMPTN 2019. Sayangnya, SNMPTN 2019 menjadi awal dari kegagalanku. Saya lahir di Desa Sibisadolok dan dibesarkan di sini juga di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat saya menempuh pendidikan, akses belajar saya hanya dengan menggunakan buku pelajaran yang diberikan dari sekolah. Namun mimpiku lebih besar dari itu. Aku ingin melanjutkan pendidikan dan kuliahku di Universitas Indonesia. Pada tahun 2019, aku pergi ke Jakarta. Di Jakarta, aku tinggal bersama dengan pamanku. Tujuanku pergi ke Jakarta adalah mengikuti SIMAK UI tahun 2019. Namun, sesampainya aku di Jakarta, ternyata pendaftaran SIMAK UI telah ditutup. Tinggal di desa membuat aku ketinggalan banyak informasi, karena dengan koneksi internet dan informasi yang seadanya membuatku ketinggalan informasi. Dan ya aku pun gagal lagi. Saat SBMPTN 2019 sebenarnya aku lolos di Universitas Negeri di Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu. Namun aku masih enggan untuk meninggalkan mimpiku melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Menjadi murid yang kerap dibangga-banggakan di sekolah dan di desa membuat aku kerap dihantui tekanan untuk aku langsung masuk ke kampus idaman. Tiap malam aku sulit tidur, memikirkan bagaimana nanti omongan orang pada saat aku pulang ke kampung dengan tidak masuk ke kampus impianku. Akhirnya aku pun dipertemukan dengan artikel Genius yang membahas tentang gap year. Cerita para pejuang gap year membuatku tersadar dan mengubah mindsetku. Ternyata gap year itu bukan sebuah aib. Sejak saat itu, aku mulai memiliki kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri sebagai gap year-ku pun tumbuh. Setelah diperkenalkan dengan Genius, pikiranku semakin terbuka. Motivasi yang diberikan Genius membuatku tidak patah semangat untuk terus melanjutkan mimpiku. Pada Desember 2019, aku memberanikan diri untuk pulang ke kampung halaman. Aku siap menghadapi perkataan orang yang akan meremehkanku nanti dan yang akan mencap aku sebagai seorang pengangguran tanpa masa depan. Biar aja orang mau bilang apa, ya aku mana peduli. Aku gak mau dengar apa kata mereka. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 tahun untuk gap year, akhirnya aku siap untuk mengikuti UTBK 2020. Sayangnya di hari H pada saat UTBK, pada saat mengerjakan soal, konsentrasiku terpecah. Karena pada saat itu terdengar bunyi handphone di ruangan. Dan pada saat mengerjakan soal, konsentrasiku pun terpecah. Alhasil, aku kesulitan mengerjakan soal kuantitatif dengan benar. Aku juga sempat mengikuti SIMAK UI 2020. Namun, karena koneksi internet buruk di rumahku, berkali-kali aku mengerjakan soal, berkali-kali juga aku selalu kembali ke halaman utama. Hatiku hancur. Semua perjuanganku sewaktu gap year seolah-olah terasa sia-sia. Mimpiku untuk kuliah di kampus idamanku di Universitas Indonesia terpaksa
aku harus kubur lagi. Aku sedikit lega waktu tahu aku lolos jurusan matematika Universitas Negeri Medan. Tapi dalam hatiku, aku masih merasa itu bukan mimpiku. Hingga saat ini, Zenius masih tetap menjadi teman setiaku yang selalu memberikan aku motivasi dan saat aku merasa menjadi manusia paling gagal sedunia. Semangatku belum usai. Aku masih ingin mencoba tahun depan untuk menembus kampus Universitas Indonesia. Perjuanganku bersama Zenius masih akan terus berlanjut.